Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat ngariksa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Sobat ngariksa, mohon maaf tadi ada gangguan teknis sedikit. Rupanya suaranya tidak masuk untuk yang di Facebook. Alhamdulillah sekarang sudah tertangani dengan baik. Sobat ngariksa, alhamdulillah pada malam ini Jumat tanggal 2 Juli 2021 kita bisa kembali ngariksa ngaji manuskrip kuno Nusantara episode yang ke-48. Dalam pengantar saya menyebut bahwa kondisi sekarang ini kita sangat prihatin bahwa pandemi wabah COVID-19 ini belum juga mereda ya di tahun kedua ini. Bahkan dua minggu lalu kita juga menyinggung soal ini, kita berharap lebih baik, tapi rupanya sekarang kita masih dihadapkan pada situasi yang sulit ya. Beberapa kolega kita, sahabat-sahabat kita, saudara kita, bahkan keluarga dekat kita banyak yang pergi meninggalkan kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mari kita doakan semuanya, mereka yang sedang bergelut, berjuang. Saya beberapa waktu terakhir ini ngobrol langsung, banyak yang berbagi cerita dengan mereka yang sekarang sedang terkena COVID-19. Mereka menitipkan pesan kepada kita-kita yang sehat untuk menjaga protokol kesehatan, karena kalau sudah terkena itu penderitaannya sangat luar biasa. Ya, bersyukurlah mereka-mereka yang bisa sembuh kembali, dan kita doakan mudah-mudahan yang sekarang masih berjuang untuk sembuh diberikan kesembuhan ya. Dan secara khusus kepada mereka-mereka, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, keluarga kita yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat syariatnya COVID-19 ini, kita doakan mudah-mudahan jiwa-jiwanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ridhonya, dengan diridhoi, dan mudah-mudahan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kami sendiri beberapa waktu yang lalu meninggalkan kami, dan hari ini juga kita dengar beberapa gitu ya. Saya mungkin kalau menyebut satu persatu itu akan banyak. Jadi kita doakan semuanya yang sampai detik ini sudah meninggalkan kita, mudah-mudahan dengan bacaan dan doa dari kita menghantarkan menjadi jiwa-jiwa yang husnul khatimah. Mari kita bacakan suratul Fatihah khusus untuk para syuhada yang sudah meninggalkan kita karena terkena COVID-19. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sobat ngariksa, seperti yang saya sampaikan, sebetulnya saya sempat berpikir bahwa mungkin kita perlu juga melanjutkan ngaji manuskrip terkait wabah ya. Karena literasi atau pengetahuan tentang wabah, tentang pandemi itu harus terus digaungkan. Pada tahun ini, tahun kedua ini, alhamdulillah sebetulnya pengetahuan tentang wabah dan kesadaran tentang pentingnya protokol kesehatan di kalangan masyarakat ya, itu sudah semakin meningkat, sudah semakin baik. Kita sangat bersyukur sekali, dan mudah-mudahan ini terus dapat kita tingkatkan ya.
Kalau pada masa lalu kita masih banyak mendengar upaya-upaya untuk menyangkal kadang-kadang atas nama tafsir agama, pemahaman agama, menolak untuk menerapkan protokol kesehatan. Sekarang alhamdulillah sudah tidak lagi. Dan saat ini banyak sekali doa-doa dan munajat yang sedang dipanjatkan ya, termasuk tadi sebentar saya sempat mengikuti munajat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan yang diikuti tentu oleh banyak kalangan untuk kesehatan bangsa, untuk keselamatan bangsa, dan tentu dilakukan juga di berbagai tempat ya. Nah, kita doakan mudah-mudahan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Ngariksa ini episode yang ke-15 dan 17 itu membahas tentang literasi pandemi berdasarkan khususnya manuskrip Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Jadi bagi sobat Ngariksa yang ingin mengingat-ingat kembali bagaimana sih sebetulnya pandangan para ulama terkait dengan penyakit menular, khususnya yang terjadi pada abad ke-14 ya, di Timur Tengah dan di Eropa, juga di beberapa wilayah lain. Mungkin bisa juga menyimak kembali Ngariksa episode ke-15 dan 17 di channel Ngariksanya di YouTube ya. Sobat Ngariksa, kita akan lanjutkan ngaji manuskrip Tanbih Al-Masyi ini. Kalau sobat Ngariksa memiliki bukunya Menyoal Wahdatul Wujud Tanbihul Masyi, kita akan membaca di halaman 136 ya, mulai dari 136. Nah, tentu dengan terjemahannya yang ini belum sempurna waktu itu, jadi setelah saya lihat kembali itu ada beberapa terjemahan yang kurang pas ya. Ini tahun 99, jadi bisa dibayangkan temuan-temuan barunya terkait dengan Tanbihul Masyi ini juga banyak, jadi sehingga pembandingkan bacaannya sekarang sudah lebih banyak lagi. Sobat Ngariksa, penting sekali bahwa dalam tradisi manuskrip itu sebuah salinan ya, itu tidak cukup untuk mengetahui bacaan yang terbaik. Jadi memang nanti dalam sesi sekarang, episode sekarang juga saya akan membandingkan dengan versi yang lain. Ini salinan yang akan kita pakai, ini yang di Museum Negeri Aceh, asal dari koleksi Museum Negeri Aceh ya. Nanti saya akan bandingkan dengan koleksi Kang Iim Abdurrahim di Lengkong, Kuningan, Jawa Barat. Dan bagian yang akan kita baca ini tentang, saya menyebutnya sebagai akhlak lisan para pencari Tuhan, itu maksudnya adalah bagian-bagian yang akan menjelaskan tentang beberapa hadis yang ditulis dalam konteks ketika Syekh Abdul Raub Singkel menulis Tanbih Al-Masyi, dan selalu dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dari dua gurunya, yaitu Syekh Ibrahim Al-Qurani terkait dengan tasawuf falsafinya yang sudah kita bahas, dan dengan Syekh Al-Qusasi nanti, terutama nih bagian sepertiga terakhir ini akan banyak sekali pengaruh dari ajaran-ajaran Syekh Al-Qusasi tentang zikirnya, tentang bacaan-bacaannya, dan seterusnya ya, yang lebih sifatnya yang lebih normatif, tidak filosofis lagi. Baik Sobat Ngariksa, 2 minggu lalu kita sudah sampai pada pembahasan ini, yaitu membahas tentang 100 tangga ruhani ya. 100 tangga ruhani yang dikutip dari kitab Manazilus Sairin karangan Al-Harawi. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan mulai dari sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad Al-Gauts ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya lupa ya, kita
mungkin bacakan suratul Fatihah tadi karena kita fokus pada korban COVID ya. Mari kita bacakan juga suratul Fatihah buat al-mu'alif Syekh Aminuddin Abdurraub Ibnu Ali Al-Jawi Al-Fansuri atau Syekh Abdurraub Singkal sebagai pengarang dan para gurunya juga dan semuanya yang sudah berjasa untuk menyampaikan manuskrip ini kepada kita sekalian supaya kita barokah ya. Ada hadinnya wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala telah berkata siapa? Asy-Syekh Muhammad Al-Gaus. Syekh Muhammad Al-Gaus radhiyallahu an, radhiya semoga meridhoi siapa Allah anhu Syekh Muhammad Al-Gaus fil Jawahiri di dalam kitab Al-Jawahir. Di sini Syekh Abdurraub Singkal mengutip gurunya gitu ya, karena bukan guru langsung. Ini jaringan guru ke India dari Syekh Sibghatullah sampai ke atasnya terus. Syekh Muhammad Al-Gaus ini pengarang dari kitab Jawahirul Khamsah. Al-Jawahir Al-Khamsah. Jawahirul Khamsah ini sudah diteliti manuskripnya oleh Kang Soheh ya di Banten, di UIN Banten. Itu sebagai disertasi dan sudah terbit juga, jadi tebal sekali. Meskipun tidak semuanya ditahqiq, jadi bagian dari Al-Jawahir ya. Mengutip dari Syekh Al-Jawahir di dalam Syekh Muhammad Gaus di dalam Al-Jawahir, inna tauhidal ammah, sesungguhnya tauhid orang umum, tauhid yang umum, syahadatu alla ilaha illallah, itu adalah bersaksi ya, syahadah bersaksi alla ilaha, bahwa tidak ada Tuhan illallahu selain Allah. Jadi tauhid yang umum, yang untuk kalangan awam. Jadi, itu tauhidnya itu adalah mengesahkan bahwa la ilaha maujudun illallah. La ilaha itu artinya la matluba illallah, la maqsuda illallah, la maujuda illallah. Tidak ada yang maujud, tidak ada yang wujud, tidak ada yang ada selain Allah. Jadi mengesahkan Allah. Di dalam Tanbih Al-Masyi di awal kita sudah mendapat penjelasan bahwa tauhid itu adalah nisbatul wahidiyah ilallah, menisbatkan keesaan kepada Allah, bukan ja'altullaha wahidan, bukan menjadikan Allah esa. Jadi kalau ada kalimat wahadtullaha, itu bukan berarti wahadtu itu aku mengesahkan Allah, itu bukan berarti ja'altullaha wahidan, aku menjadikan Allah esa, karena keesaan Allah itu melekat pada dengan sendirinya. Jadi maksudnya adalah nisbatul wahidiyah, menghubungkan sifat esa ilallah. Ya, itu penjelasan dari Syekh As-Sinkili ya, terkait dengan kalimah la ilaha illallah, tauhid. Yang kedua, wa tauhidal khossati. Ini atof kepada inna tauhidal ammah wa inna tauhidal khossoh. Tadi level yang pertama tauhid untuk orang awam, untuk orang kebanyakan, zikirnya kan la ilaha illallah, tauhidnya la ilaha illallah. Wa tauhidal khossati, dan tauhid yang untuk orang yang khusus, adamus syuhudi, itu meniadakan persaksian siwahu. Nah, di dalam versi yang lain, termasuk di dalam buku yang saya sunting ini, mungkin bisa dilihat bahwa kalimat siwahu ini di dalam versi yang lain ada lamnya, li siwahu. Jadi ada musyuhudi li siwahu.
meniadakan persaksian lisiwahu kepada selain Allah, ma'al haqqi ta'ala, beserta al-haq, beserta Allah ta'ala, maha tinggi Allah. Jadi yang ditiadakannya itu kalau di dalam tauhid yang sudah lebih tinggi lagi, itu adalah adamus syuhud lisiwahu, meniadakan segala sesuatu selain Allah. Yang sudah dibahas di dalam pembahasan sebelumnya ya, bahwa melihat segala sesuatu itu hanya ada satu wujud, yaitu wujud Allah. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, wa tauhida khossatil khossati, dan yang ketiga itu tauhid khossatul khossoh, khosnya khos, yang khususnya yang khus. Jadi yang pertama itu awam, yang kedua itu khos, yang ketiga ini khossatul khossoh. Nah, orangnya biasanya disebut al-khawas, kemudian khawasul khawas, orangnya itu. Jadi orang yang awam, orang yang ammah itu al-awam. Sementara orang yang sudah lebih tinggi lagi spiritualitasnya al-khassah, al-khawas, orang yang sudah masuk pada tahap yang lebih khusus. Yang lebih tinggi lagi adalah khawasul khawas. Tauhid orang khawasul khawas, atau di sini disebut tauhid khossatil khossah, syuhudu dzatin wahidatin, adalah menegaskan tentang persaksian tentang zat yang esa, ghairi mutakatsiratin, yang tidak berbilang, yang tidak banyak, biwajhi ma muqimatin li ta'ayyunatiha, meskipun wujud ciptaannya itu banyak, kemudian sifatnya juga banyak, asmaul husna misalnya, tetapi meyakini betul bahwa syuhudu dzatin wahidatin, zat yang esa, bahkan zatnya itu atau keesaannya itu memancar kepada alam, tetapi alam ini hanya bayangan zatnya saja, gitu ya. Jadi ini tingkatan tauhid yang ada di dalam Tanbihul Masyi. Sekali lagi, yang pertama itu tauhidu la ilaha illallah atau syahadatu la ilaha illallah. Yang kedua adalah adamus syuhudi lisiwahu ma'al haq, dan yang ketiga itu adalah syuhudu dzatin wahidatin ghairi mutakatsiratin. Summa naqulu, kemudian kami berkata, kami tentu saja di sini merujuk pada Syekh As-Sinkili, pengarang dari Tanbihul Masyi. Kama qala, sebagaimana berkata siapa syekhuna, guru kami, fi ba'di rasailihi, dalam sebagian risalah-risalahnya. Kalau sobat ngeriksa lihat kalimat syekhuna, itu guru kami, kan tidak disebutkan siapa gurunya. Nah, tetapi itu mengapa di awal saya sebutkan bahwa dua guru utama dari Syekh As-Sinkili itu adalah Syekh Ibrahim Al-Qurani dan Syekh Ahmad Al-Qusasi. Jadi ada dua guru utama. Nah, oleh karenanya bisa dilacak pemikiran-pemikirannya itu pada salah satu, terutama salah satu dari dua gurunya ini, meskipun juga mengutip guru-guru yang lain yang tidak langsung seperti Syekh Muhammad Al-Ghaus tadi ya. At-tauhidu, adapun tauhid. Nah, dalam melanjutkan penjelasan tentang tauhid, lahu maratib arba', ada 4 martabat tauhid itu. Al-martabatul ula, adapun martabat yang pertama tauhidul uluhiyati, adalah tauhid ilahiyah, uluhiyah, ketuhanan. Wasaniyatu, dan adapun yang kedua tauhidul af'ali, adalah mengesahkan perbuatan, hanya ada perbuatan Allah. Wasalisatu, dan adapun yang ketiga tauhidus sifati, adalah mengesahkan sifat. Warabi'atu, dan adapun yang keempat tauhidud dzati, itu adalah mengesahkan zat. Wahwa, dan
Tauhid adzat ini muntaha sairis sairina, adalah puncak perjalanan orang-orang yang mencari Tuhan. Nah, saya menerjemahkan di sini as-sair, as-sairin, atau sama dengan as-salikin, begitu ya, orang-orang yang menempuh jalan Tuhan, jalan spiritual. Nah, tauhid adzat seperti yang tadi disinggung adalah sebagai puncak dari perjalanan orang-orang yang mencari Tuhan ilallahi, kepada Allah. Dalam 100 tangga ruhani kita masih ingat juga kan, tangga yang ke-100 itu adalah at-tauhid. Tauhidul dzat dalam hal ini. Wahwa, dan penjelasan ini kama qala, sebagaimana berkata siapa Shahibul Jawahir, pengarang kitab Al-Jawahir, Jawahirul Khamsah, Syekh Muhammad Al-Ghaus yang tadi sudah disebutkan. Syekh Muhammad Al-Ghaus berkata, Allah taro, engkau jangan melihat fil wujudi, engkau tidak melihat fil wujudi, terkait dengan wujud, illa dzatan wahidatan, kecuali hanya ada satu zat saja, bita'ayyunatiha, dengan turunan-turunan zatnya, dengan turunan-turunan eksistensinya, mazahirnya gitu ya. Itu hanya ada satu zat saja. Yusamma bitajalli adzati. Nah, kita sudah pernah membahas tentang konsep tajalli, bagaimana alam semesta ini, ciptaan Allah ini itu apa namanya, mazahir atau azil disebutnya, itu bayangan gitu ya, bayangan dari Tuhan di muka bumi. Bayangan artinya wujudnya itu sangat terkait dengan wujud Tuhan. Kita pernah membahas secara detail ini juga di dalam Ithab Ad-Daki ya. Hadza wa ila hadza yantahi, wa ila hadza yantahi. Nah, di sini ini ada beberapa versi ya, kalimatnya itu wa ila hadza, saya coba lihat sebentar. Wa ila hadza yantahi, sama di sini rupanya versinya ya. Wa ila hadza, dan sampai pada tahap inilah, yaitu tauhid dzati, meyakini adanya zat yang satu itu, yantahi, selesai, sairu kulli sairin, perjalanan setiap orang yang menempuh perjalanan ilallahi ta'ala, untuk menuju Allah ta'ala. Walaysa wara'a ibadatin, di sini seperti kuryah ya. Walaysa wara'a ibadatin kuryah. Tetapi kalau saya bandingkan, saya lihat, loncat dulu ke sini. Di sini ini versi salinan manuskrip Tanbih Al-Masih versi Kang Iim di Lengkong, Kuningan di Jawa Barat. Di sini bunyinya walaysa wara'a ibadatin qurbah intaha. Di dalam manuskrip yang saya jadikan sebagai penelitian ketika menyunting Tanbih Al-Masih juga demikian. Jadi tidak ada tempat lain yang lebih dekat dari ibadah itu. Sekian. Nah, menerjemahkannya kalau waktu itu demikian ya. Jadi ini adalah puncak. Intinya ini adalah puncak kedekatan. Tidak ada lagi kedekatan selain daripada tauhid, yang puncak tauhid dzati, yang puncak itu meyakini tentang dzatian wahidatan. Nah, Sobat Ngariksa, jadi pengantar kepada tema yang sekarang, kan saya memberikan tema sekarang itu akhlak lisan. Akhlak lisan pencari Tuhan. Jadi Syekh Abdul Rabb Singkal sebelum masuk pada pembahasan tentang akhlak yang saya sebut sebagai akhlak lisan, etika atau adab bertutur dan lain-lain, itu Syekh Abdul Rabb Singkal menekankan kembali apa yang ditekankan di awal, yaitu tentang tauhid. Karena apa yang akan disampaikan itu landasannya selalu harus mengacu pada pentingnya tauhid. Tauhid itu hal yang paling utama di dalam keyakinan umat muslim.
Nah, berikutnya di sini ada tanda merah kan ya. Kita pernah menyebut bahwa kalau ada tanda merah itu artinya tanda paragraf sebetulnya. Rubrikasi. Jadi menandai bahwa ini pokok pikiran baru, paragraf baru lah. Fasir. Maka berjalanlah ayyuhal muridu, wahai para murid. Kata al-murid itu biasa digunakan dalam dunia tarekat sebagai seseorang yang sedang belajar, seorang salik. Fasir, maka berjalanlah ayyuhal murid ila hadzal muntaha, menuju pada puncak tauhid ini. Watlub, dan tuntutlah atau carilah min maulakal karim, min maulaka, dari junjunanmu al-karim yang mulia, ayyusilaka bihi ilaihi, supaya bisa menyampaikan engkau kepada tujuan muntahat tauhid tadi itu, ya. Kemudian wala taltafit, dan janganlah engkau berpaling fi sayrika, dalam perjalanan engkau itu, ila masiwahu, kepada selain Allah. Ini satu nasihat untuk berwasilah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para ulama ya yang soleh, warasatul anbiya. Kemudian setelah itu jangan berpaling lagi, harus istiqomah. Mengapa? Karena kalau berpaling itu fa inna dzalika, karena iltifat itu berpaling kepada selain Allah. Jadi kalau sudah menjalani satu jalan spiritual, itu jangan berpaling lagi, jangan goyah lagi, harus istiqomah. Fa inna dzalika, karena berpaling dari jalan Allah itu hijabun, itu adalah sebuah penghalang syagil, yang akan menyibukkan, yusghiluka, yang akan menyibukkan engkau, an matlubika, dari tujuan yang engkau cari dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, baru kemudian Syekh As-Sinkili masuk. Wahfaz, dan peliharalah, jagalah lisanaka, lidah engkau, lisan engkau, minal ghibati, dari ghibah. Jadi tauhid itu pun adalah capaian spiritual yang sifatnya itu batini, tapi itu harus diwujudkan di dalam perilaku. Kesalehan spiritual yang sifatnya individual, pribadi, itu tidak cukup, tetapi juga harus diwujudkan di dalam perilaku sosial. Jadi ini memadukan antara kesalehan individual dan kesalehan sosial. Secara pribadi kita harus menjadi orang-orang yang spiritualis, orang-orang yang saleh, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan secara sosial kita harus bisa hidup bersama dengan baik. Salah satunya adalah menjaga lisan. Jagalah lisanmu minal ghibati, dari ghibah, wa takfiri, dan dari mengkafirkan. Mengapa ada kata takfir di sini? Mungkin seperti biasa-biasa saja kalau tidak memahami konteksnya. Nah, kita harus pahami konteksnya bahwa Tanbih Al-Masyi itu ditulis oleh Syekh Abdurraub Singkal di Aceh pada abad ke-17, ketika pada masa sebelumnya itu ada gerakan-gerakan takfiri, ada bahkan fatwa ya untuk mengkafirkan dari seorang muslim yang lain kepada muslim saudaranya sendiri, karena ada beda paham waktu itu, karena ada paham dari Syekh Hamzah Fansuri ya tentang tasawuf yang diajarkannya, kemudian juga diajarkan oleh Syamsuddin Al-Sumatrai. Nah, kemudian pada pertengahan abad ke-17 itu Syekh Nuruddin Ar-Raniri mengeluarkan fatwa tentang tentang aliran itu dianggap sebagai sesat, bahkan menulis kitab Tibyan fi Ma'rifatil Adyan, juga menulis beberapa kitab yang lainnya, manuskrip yang lainnya ya. Nah, kemudian umat
di bawah begitu masyarakat Muslim itu banyak yang kemudian memahami bahwa sesama Muslim yang pahamnya berbeda itu yang mengikuti Hamzah Fansuri itu kafir, boleh dibunuh, sehingga terjadilah persekusi, terjadilah pembakaran karya-karya dari karangan-karangan Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Samsuddin Al-Sumatrai pada masa itu. Itu mengapa dalam Tandi Al-Masih ini, jadi kalau dirunut ya sejarahnya, proses persekusi karya-karya Hamzah Fansuri itu kan terjadi sekitar tahun 1640-an ya, dibakar di depan Masjid Baitur Rahman, pengikutnya juga dikejar-kejar. Kemudian Syekh Abdul Rauf Singkal itu kembali ke Aceh itu tahun 1661. Jadi sebetulnya beberapa tahun ya, puluh tahun, hampir 20 ya tahun, itu 19 tahun karena beliau itu. Jadi dapat dipastikan bahwa Syekh Abdul Rauf Singkal mengetahui peristiwa itu. Tetapi beliau waktu itu sedang belajar di Tanah Suci, di Mekah dan di Medina, di Haramain selama 19 tahun, kembali kemudian mengeluarkan fatwa. Karena Syekh Abdul Rauf Singkal menjadi Qadi Malik Al-Adil, menjadi ulama istana, ulama kesultanan pada saat itu yang diminta menyelesaikan konflik keagamaan. Maka lahirlah kitab ini. Itu mengapa salah satu penekanannya adalah jangan mengkafirkan orang lain. Jagalah lisanmu dari ghibah, membicarakan orang lain, wa takfiri, fa inna fihima, karena di dalam kedua perbuatan itu, yaitu membicarakan orang lain dan mengkafirkan orang lain, khotoran aziman, itu ada dosa yang sangat besar. Khotoran aziman inda rabbika, di sisi Tuhanmu, Al-Kabir, yang maha besar. Wala tal'an, dan janganlah engkau mengutuk akhoka, saudaramu, al-muslima, yang muslim. Fatakun, maka kalau engkau lakukan itu, engkau akan menjadi minal mujrimina, termasuk orang-orang yang berdosa. Al-mujrimin, al-mujrimun, ini orang-orang yang berdosa. Al-mujrimin ini dilukiskan di dalam surat Al-Waqi'ah ya. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam, kan begitu. Jadi orang-orang yang berdosa itu ada tanda-tandanya, dan itu bisa diidentifikasi. Mereka juga bahkan mendustakan mendustakan janji-janji Allah, adanya surga, adanya neraka. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Ini adalah neraka jahanam yang diingkari oleh orang-orang yang al-mujrimun. Jadi ini menggunakan kata al-mujrimun ini dalam sekali Syekh Abdul Rauf Singkal. Orang yang melaknat, yang mengutuk, yang suka mengutuk saudaranya yang muslim, itu disamakan dengan al-mujrimin. Orang-orang yang mendustakan surga dan neraka. Betapa keras sekali sebetulnya ya. Itu peringatan dari Syekh Asani. Walatam, ini kehapus Sobat Ngariksa, ini bolong ya, biasalah manuskrip, lakuna namanya. Lakuna itu bagian yang tidak terbaca. Tetapi tentu alhamdulillahnya kita punya salinannya juga dan sudah diteliti. Kalimat ini bunyinya walatamdahu. Nah, jadi jangan mengutuk saudara sesama muslim, wala tamdahu. Karena ini konteksnya muslim, Islam ya. Wala tamdahu, dan juga jangan berlebih-lebihan memuji sesama muslim. Jadi memuji juga itu tidak tidak diperbolehkan. Muji terus gitu. Jadi sekali-kali itu harus ada kritiknya juga, harus objektif mungkin bahasa sekarang. Wala tamdahu, dan janganlah engkau memujinya, aidon juga, fatakun, maka kalau engkau terus-terusan memuji orang sesama kamu itu, fatakun minal mufawwidina aw minad dharibina unuqa akhihim, bahasanya begitu. Jadi kalau engkau memuji itu, engkau akan termasuk orang yang menjerumuskan saudaramu itu sendiri. Ad-dharibin itu memukul unuqa akhihim, pundak saudaranya. Jadi kalau kita
menjilat, mungkin bahasa tepatnya menjilat gitu ya, memuji terus, wah hebat Pak, oh pokoknya semua perbuatannya dipuji. Itu kan penjilat kan. Orang yang menjilat itu adalah orang yang diibaratkan sebagai sesungguhnya sedang memotong pundak orang yang dipuji. Jadi jangan terus-terusan memuji juga. Qala berkata, bersabda siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutip hadis, mayyadman li ma baina lihyaihi, kata Rasul, barang siapa yang menjaminkan, yang menjaminkan kepadaku ma baina lihyaihi, anggota tubuh yang ada di antara dua ininya nih, apa? Ya, wama baina rijlaihi di sini baina rijlaini, sebetulnya dalam versi yang sering kita baca itu ma baina rijlaihi ya. Dan yang ada di antara dua dua kakinya, maksudnya barang siapa yang bisa menjaga mulutnya dan bisa menjaga kehormatannya ya, adman lahul jannah, maka aku akan menjamin ia, menjaga ia di surga, dengan surga. Itu janji dari Rasul. Maksudnya kan menjaga lisan ya, supaya jangan seperti yang tadi itu, al-ghibah wa takfir, membicarakan orang dan mengkafirkan. Sobat Ngariksa, nanti siapa yang punya penjelasan lain dan punya komentar, silahkan ya. Di Facebook khususnya, Sobat Ngariksa bisa memberikan tanggapan. Kita saling memberikan masukan. Waqala, dan bersabda siapa? Rasul. Waqala ini domirnya kepada Rasul. Waqala, dan bersabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengutip lagi hadis yang lain, sibabul mu'mini. Sibab di sini ada terjemah Melayunya, mim, kemudian nya itu ya titik 3 itu nya ya bunyinya ya. Itu Arab Melayunya atau pegon kalau di dalam Sunda dan Jawa. Kemudian mim, fa, ha. Mim, nah ini coba tebak saja. Mim, nya, mim, fa, ha. Nah, kalau dibaca itu sibab artinya adalah menyumpah. Sibabul mu'mini, menyumpah orang mukmin, fusukun, itu adalah perbuatan yang fasik, yang buruk. Perbuatan fasik itu dosa kecil tetapi buruk begitu ya. Wa qitaluhu, dan membunuhnya, membunuh orang yang mukmin yang sama-sama mengucapkan syahadat, kufrun, itu adalah kufur meskipun beda pemahaman. Ini penting sekali ya, karena kalau tafsir keagamaan itu ya pasti beda lah. Selama orang itu selama orang itu punya pandangan, punya pemikiran yang sifatnya tafsiri, yang sifatnya itu mungkin berbeda dengan kita, maka ya kita perlu menghargainya. Di sini dikutip hadis demikian, menyumpah orang mukmin itu adalah perbuatan fasik, membunuhnya adalah perbuatan kufur. Waqala, dan bersabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyuma rajulin, siapa saja laki-laki, seseorang, tentu bisa laki-laki bisa perempuan, qala, yang berkata li akhihi, kepada saudaranya, kafiru. Di sini sebetulnya dalam versi yang lain ada ya kafiru, ada ya nidanya. Jadi kafir ini munada, ada harfun nida di situ ya. Ya kafiru, wahai orang kafir. Barang siapa seseorang bilang kepada orang lain, ya kafir, kamu kafir. Itu karena konteksnya saat itu sekali lagi banyak muslim pada abad ke-17 itu yang mengkafirkan sesama muslim orang lain. Kamu kafir, faqad ba'a, maka kembali, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka ucapan ya kafir itu bisa kembali kepada salah seorang di antara keduanya. Jadi termasuk kepada yang mengucapkannya. Nah, kamu kafir, bisa jadi kafir itu kembali kepada orang yang mengucapkannya ya. Nah, oleh karenanya sangat penting untuk dihindari, tidak mudah melakukan takfiri, yaitu mengkafirkan orang lain.
pahamnya beda dikit dengan kita, wah kafir, boleh dibunuh, halal darahnya, boleh disembelih, naudzubillah, summa naudzubillah tentu saja. Waqala, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibu kadzalik. La yarmi, tidaklah menuduh siapa rajulun seseorang, rajulan kepada sesamanya, bil fusuqi, menuduh bahwa temannya itu fasik, wa la yarmihi, dan tidaklah menuduhnya bil kufri, menuduh kufur, illa irtaddat, kecuali berbalik tuduhan itu alaihi kepadanya, illam yakun, kalau tidak terbukti siapa sahibuhu, pemiliknya, pemilik yang dituduh itu, kadzalika, seperti yang dituduhkan. Jadi kalau tidak terbukti itu balik kepada dirinya, oh kamu nih fasik, padahal mungkin saja tafsir yang diyakini oleh yang kita anggap sebagai fasik itu benar, gitu ya. Itu mengapa para imam besar itu kan selalu kalau berpendapat itu, pandangan saya belum tentu benar. Jadi membuka kemungkinan kebenaran pandangan dari imam yang lain. Selalu demikian ya, dalam konteks fikih juga. Waqala, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa da'a, yang mengajak rajulan, man da'a rajulan bil kufri, man da'a, di sini bukan mengajak, tentu saja menyebut rajulan, seseorang, bil kufri, kufur, au qala, atau berkata, adu wallah, kamu ini musuh Allah, walaysa kadzalik, sementara ternyata tidak terbukti demikian, tuduhannya itu salah begitu, menganggap orang lain kafir, menganggap orang lain musuh Allah gitu ya, dilaknat gitu, walaysa kadzalik, ternyata tidak terbukti di hadapan Allah, illa haro alaihi, kecuali itu haro di sini kaf mim ba alif lam, kembali, illa haro alaihi, kecuali tuduhan itu kembali alaihi kepadanya. Waqala, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini kan tentang akhlak lisan, jadi semuanya itu terkait dengan ujaran yang diingatkan oleh Syekh Asy-Syinkili melalui hadis-hadis yang disampaikannya, supaya tidak diucapkan oleh kita. Waqala, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yambaghi, tidaklah boleh, lisiddiq, bagi orang yang, lisodiqi, bagi seorang teman, la yambaghi lisodiqi ayyakuna la'anan, tidak boleh bagi seorang teman, ayyakuna, menjadi la'anan, tukang laknat, demen banget itu melaknat orang, demen banget menyalahkan orang, demen banget mengkafirkan orang, mencaci orang, dan seterusnya. La'anan itu menggunakan wazan fa'al, itu artinya bukan sekali dua kali gitu. Kalau hanya sekali itu la'in, orang yang melaknat. Tapi kalau la'anan itu artinya demen banget dia itu melaknat orang lain. Nah, itu sangat tidak patut ya melakukan itu. Waqala, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan la'an ini, inna lilla'anina, sesungguhnya bagi orang-orang yang demennya itu tukang melaknat sesamanya, la yakununa, mereka tidak akan bisa menjadi syuhada'a, syahid, mereka tidak akan menjadi syahid, wala syufa'a, dan mereka tidak akan menjadi orang yang syafi', memberikan syafaat yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Waqala, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan terus ya, idza ra'aitum, jadi harus selalu di ini sobat ngariksa, konteks dari hadis-hadis ini dapat ditemukan di mana saja, tapi dalam konteks Tanbih Al-Masih ini silahkan terus diingat konteks Syekh Asy-Syinkili menulis ini. Ia adalah seorang rekonsiliator pada saat itu, jadi ia sedang seorang ulama istana yang diminta oleh Sultanah Safiyatuddin, seorang sultan perempuan yang terhebat pada masanya,
diminta untuk bertanggung jawab menyelesaikan urusan keagamaan, konflik keagamaan yang bertahun-tahun. Mungkin akibat suksesi juga ya. Sama seperti di kita ini masih ada kampret, cebong, kadrun. Wah, itu harus segera dihilangkan karena itu isinya semuanya la'an dari pihak masing-masing pihak itu ya. La'an kita jauhkan. Idza ra'aitum, kalau kamu melihat al-maddahina, orang yang demennya itu menjilat, memuji-muji, fahsau, maka taburkanlah fi wujuhim, di wajah mereka, aturoba, taburin tanah katanya, taburin debu. Kalau ada orang yang menjilat, bisa nggak tuh? Berani nggak? Memang enak sih kalau dipuji itu. Dipuji kebaikan, ketika minta pendapat, bagaimana menurut kamu? Wah, keren benet bos, gitu ya. Terus semuanya dipuji. Jangan lupa, bisa jadi itu menikung dari belakang, karena istilahnya tadi itu ad-dharibina unuqa akhihi. Itu bisa memukul pundak saudaranya sendiri kalau yang tukang memuji atau menjilat ini. Waruya, dan diriwayatkan an Abi Bakrin, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, Rasul bersabda, asna, qala Abu Bakar ya, bukan Rasul. Asna, telah memuji siapa rajulun, seseorang ala rajulin, kepada temannya, indan nabi, di hadapan Nabi. Nah, Abu Bakar menceritakan suatu ketika ada seseorang di hadapan Nabi memuji-muji terus. Jadi orang ini, sahabat Nabi, memuji sahabatnya yang lain di hadapan Nabi gitu. Faqala, maka bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala wailaka, celaka kamu, qata'ta unuqa akhika, kamu ini sedang memotong, sedang memukul pundak saudara kamu, karena kamu dari tadi muji-muji terus gitu ya. Jadi itu sampai 3 kali Rasul mengucapkan itu. Man, barang siapa, kana ada si man. Jadi ini aidnya kepada man. Man, barang siapa, kana ada man ini, minkum, di antara kalian, madihan, ini khobar dari kana, itu orang yang memuji. Man kana minkum madihan la mahalata, barang siapa yang di antara kalian harus memuji, mungkin terpaksa, ini memang harus memuji gitu ya, ingin memuji gitu maksudnya, la mahalata, falyakul, maka katakanlah begini kalimatnya kalaupun ingin memuji, ahsibu, aku menganggap fulanan si fulan, wallahu, dan Allah hasibuhu, Allah yang maha benarnya Allah. Jadi ada basa-basinya kira-kira. Kalau menurut saya sih Bapak memang bagus sekali. Tapi tentu ya Allah yang maha mengetahui apakah betul Bapak itu bagus gitu. Jadi ada basa-basi, tentu bahasanya bisa disesuaikan dengan bahasa sehari-hari kita ya. Tetapi intinya adalah selalu mengembalikan bahwa wallahu a'lam bis-shawab. Allah yang lebih mengetahui apa yang lebih baik. Ahsibu fulanan wallahu hasibu. In kana yaro annahu kadzalik, kalau menurut kita orang itu memang patut dipuji, ya bolehlah gitu ya. Wala yuzaki, di sini kalimatnya ada dua versi ya. Wala yuzaki 'alallahi ahadan, sebagian itu versinya itu wala uzaki. Wala uzaki di dalam versi yang saya sunting wala yuzaki juga, tapi di dalam versi yang lain itu wala uzaki. Dan aku tidak wala uzaki alallahi ahadan, aku tidak ingin mendahului Allah lah. Aku tidak ingin mendahului, memuji engkau, menyucikan engkau, karena Allah yang maha mengetahui. Intinya kira-kira demikian. Kalaupun kita ingin memuji ya. Nah, kemudian summa'lam, kemudian ketahuilah ayyuhal murid, wahai para murid, para pencari Tuhan, annal kamala, bahwa sesungguhnya kesempurnaan itu fi itba'ir rasuli, adalah ada pada mengikuti Rasul. Tentu saja yang sempurna itu ya ikuti ajaran Rasul, saran Rasul, akhlak lisan Rasul. Wa kana, dan ada Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatan
wa kana nabiyyu rahmatan. Rahmatan ini sebagai khabar kana, jadi kana kan tarfaul isma wa tansibul khabar ya. Dan Rasul ini rahmatan sebagai rahmat, sebagai kasih sayang lil alamina, bagi semesta. Jadi yang paling sempurna itu ikutilah Rasul, karena Rasul itu rahmatan lil alamin, memberikan rahmat bagi semuanya. Kama qala, sebagaimana berfirman Allah Ta'ala, Maha Tinggi Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan, kecuali sebagai rahmat lil alamina, bagi semesta alam. Jadi ajaran yang dari tadi itu kan jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, untuk mukmin, untuk muslim, tetapi kemudian Syekh Asy-Syinkili menambahkan bahwa sesungguhnya fayarhamu an-nasa, di sini menggunakan an-nas. Jadi kasih sayang itu tidak hanya untuk mukmin, tidak hanya untuk muslim, ya. Fayarhamu, sesungguhnya ajaran ini untuk berbuat baik kepada semua sesama. Fayarhamu, maka ia mengasihi Rasul an-nasa, kepada seluruh manusia, saghirahum, baik yang kecil, wa kabirahum, maupun yang besar. Wa qala, dan Rasul bersabda, la yarhamullahu man la yarham an-nas. La yarhamu, tidak menyayangi siapa Allah man, kepada orang, la yarhamu, yang tidak menyayangi orang ini, an-nasa, kepada semua manusia. Jadi lemah lembut, bertutur itu kewajiban, keharusan yang harus diberlakukan kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada muslim saja, bukan hanya kepada yang seagama saja, tetapi kepada seluruhnya, ya. Rahmatan lil alamin. Wa kana, dan ada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, unsur. Nah, sampai begini nih. Ini adab atau akhlak lisan yang berikutnya. Unsur, kata Rasul, bantulah akhoka, saudara kamu, zoliman, yang berbuat zalim, au majluman, atau yang terzalimi. Yang zalim itu juga harus dibantu, kata Rasul. Oh, ini menimbulkan pertanyaan. Faqala, maka bertanya rajulun, seseorang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ansuruhu, aku memang suka membantu saudaraku mazluman, yang terzalimi. Fa kaifa ansuruhu zaliman, tapi bagaimana aku harus membantu juga orang yang aniaya, orang yang berbuat zalim, kok harus dibantu juga gitu. Engkau ini keterlaluan ya Rasul, kata sahabat, ya, kata seorang sahabat. Bagaimana caranya aku membantu orang yang zalim? Nah, kata Rasul, qala, maka Rasul menjawab, tamna'uhu, engkau mencegah orang itu minazulmi, dari berbuat zalim. Itu adalah cara engkau membantu sehingga dia tidak berbuat zalim. Jadi cara membantu orang atau saudara kita untuk di sini yang dimaksudnya bantulah orang yang zalim itu, jangan sampai saudara kita terlanjur terjerumus melakukan perbuatan zalim. Artinya apa? Jangan terlalu memuji, jangan senangnya menjilat saja, jangan senangnya itu hanya menyebutkan kebaikannya saja, ya. Karena itu berarti engkau tidak sedang menolong saudaramu. Kalau engkau ingin menolong saudaramu itu adalah ketika ia keliru, ketika ia salah, meskipun itu adalah atasanmu, ketika itu orang yang kamu hormati, bahkan itu orang tua kamu, itu harus dibantu untuk keluar dari kezalimannya. Ini akhlak yang disampaikan oleh Syekh Asy-Syinkili melalui hadis ini. Fadzalika, maka hal itu maksudnya kalau engkau mencegah dari perbuat kezaliman itu, nasruka iyahu, itulah cara engkau menolong orang az-zalim itu, zaliman tadi, ya. Nah, jangan lupa ya, unsur akhaka zaliman au mazluman, bantulah orang saudaramu yang zalim dan yang mazlum. Wa kana, dan ada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda lagi, al muslimu, orang muslim itu, akhul muslimi, itu adalah saudara sesama muslim yang lain. La yazlimuhu, tidak boleh tidak boleh menzaliminya. Wala yuslimuhu, tidak boleh menyakitinya, tidak boleh menjerumuskannya. Waman kana, waman, dan barang siapa, kana, yang ada,
fi hajati akhihi, membantu kebutuhan saudaranya, kana, maka ada Allah fi hajatihi, akan memenuhi, akan membantu kebutuhannya. Ini Sobat Ngariksa, pandemi ini adalah kesempatan betul ya buat kita untuk membantu sesama. Banyak sekali yang berduka, banyak sekali yang berkesusahan, kesulitan. Itu adalah saudara-saudara kita. Kalau menurut Sayyidina Ali kan manusia itu hanya ada dua. Yang pertama itu adalah akhuka fiddin, saudara kamu seagama. Kemudian yang keduanya itu adalah akhuka finnas, saudara kamu sebagai manusia. Jadi semuanya itu saudara. Mau seagama, mau beda agama, itu adalah saudara dalam hal ini. Kemudian waman, dan barang siapa farroja, yang merenggangkan an muslimin, dari saudaranya muslim, kurbatan, satu kesulitan, farroja, maka akan merenggangkan siapa Allah anhu darinya, kurbatan min kurobatin yaumal qiyamati, maka Allah akan lapangkan kesulitan-kesulitan nanti di hari kiamat. Tentu ini adalah membantu sesama. Waman, dan barang siapa sataro, yang menutupi musliman, seorang muslim, menutupi aibnya, menutupi supaya dia tidak dipermalukan, begitu, satarahullahu, maka Allah akan menutupi dirinya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fastur, nah ini rubrikasi lagi, fastur, maka tutuplah ayyuhal muridu, wahai murid, wahai para pencari Tuhan, uyuba akhika, aib dari saudaramu al-muslim, yang muslim, takun, maka niscaya engkau minal masturina, akan termasuk orang-orang yang ditutupi yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Tentu menutupi aib di sini bukan berarti ada keburukan kemudian kita bersekongkol di dalam keburukan itu. Tetapi kita memahami dari hadis yang tadi yang sebelumnya, maksudnya menutupi adalah hindarkan saudara kamu itu supaya tidak punya aib, supaya tidak terjerumus melakukan hal yang aib. Itu cara kamu menutupi saudara kamu, gitu. Jadi bukan berarti kita tahu saudara kita karena saudara, kemudian perbuatan zalimnya itu kita bantu, begitu. Tentu saja bukan itu maksudnya ya. Wala tazunanna. Nah, ini akhlak yang berikutnya nih. Wala tazunanna, wala tazunnu, tazunnanna, ini pakai nun taukid sakilah ya. Dan janganlah engkau menduga, menyangka-nyangka, menduga-duga, berprasangka. Dan janganlah engkau berprasangka bikalimatin, terhadap satu ucapan sodarot yang keluar min akhika, dari saudara kamu, su'an, sebagai buruk. Wa anta, dan engkau tajidu, bisa menjumpai laha, tafsir atas ucapan itu, fil khairi, sebagai sesuatu kebaikan, muhmalan. Wa anta tajidu laha fil khairi muhmalan. Jadi begini, engkau jangan berprasangka bahwa ucapan saudaramu itu buruk selama engkau punya kemungkinan bahwa bisa jadi itu baik, gitu. Cari kemungkinan, ini kayaknya maksudnya nggak begitu deh. Jadi harus selalu begitu, harus selalu berprasangka baik. Jangan segera cepat saja baru melihat judulnya saja, gitu, baru melihat tampilan luarnya saja atau ucapan luarnya saja, baru melihat di WA saja, atau baru melihat baru tahu satu ungkapan dari dirinya saja udah menghukumi bahwa ini nih memang buruk nih orang ini, keseluruhan perilakunya, akhlaknya. La, jangan lakukan itu. La tazunanna, ya. Jangan engkau berprasangka buruk terhadap ucapan saudaramu selama engkau bisa menemukan satu kemungkinan, walau ila sab'ina, walaupun ini satu ungkapan, maksudnya adalah walaupun engkau harus menunggu sampai 70 alasan, 70 penjelasan, walau sab'ina udhron, dalam bagian yang lain itu begitu. Walaupun sampai harus menunggu 70 alasan untuk mengetahui bahwa itu bukan hal yang dimaksud, kayaknya nggak begitu. Ini kayaknya
kita husnuzon deh, kayaknya nggak begitu maksudnya. Bahkan di dalam riwayat yang lain itu disebutkan, kalau engkau sudah belum dari 70 alasan yang dikemukakan itu engkau belum juga menemukan kebaikan, hendaknya engkau masih berprasangka mungkin ada alasan yang aku belum tahu. Aku kayaknya belum tahu deh alasannya. Kayaknya itu mungkin itu baik gitu, misalnya gitu ya. Ini saking harus hati-hatinya sesungguhnya. Tentu saja dalam prakteknya tidak harus menunggu 70 gitu ya, karena ada upaya-upaya verifikasi apakah ini dusta atau tidak gitu. Tapi intinya adalah jangan cepat berprasangka menuduh saudara kamu sebagai buruk. Qala dzalika as-siddiqu. Qala berkata, mengatakan hal itu as-siddiqu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wal maksudu, dan adapun yang maksudnya adalah annaka engkau tasturu menutupi uyuba akhika, aib dari saudara kamu, wadro, ini wa adroka ya. Mungkin kalau sobat ngariksa lihat versi yang di Lengkong ini lebih jelas lagi, wadro gitu ya. Wadro anhul hududa biqadril imkan. Jadi sama seperti tadi, maksudnya adalah tinggalkan kemungkinan kebaikan pada saudara kamu, pada ucapan yang disampaikan oleh saudara kamu itu. Nah, sobat ngariksa, ini sudah tadi karena agak terlambat ya, ada lewat sedikit, saya teruskan sedikit. Qala bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idra'ul hududa 'anil muslim mastata'tum. Jadi lapangkanlah kemungkinan, batasan gitu ya, mastata'tum, semampu kamu. Fa in wajadtum, maka kalau engkau menjumpai lil muslimi, bagi seorang muslim, makhrajan, jalan keluar, fakhallu, maka lapangkanlah, kosongkanlah sabilahu, jalannya. Maksudnya bantulah, cari jalan keluar. Jangan cepat menganggap buruk dan malah menjerumuskan ya. Tetapi coba bantu dulu. Ini maksudnya kamu tuh begini ya? Atau gimana gitu? Terus gitu dicari gitu. Sampai kemudian kita mendapat kesimpulan yang paling benar. Mengapa itu penting dilakukan? Fa innal imama, karena bagi seorang pemimpin, ini prinsip bagi seorang, ini akhlak bagi seorang pemimpin. La di sini kalau dalam versi lain itu ada la'an. Jadi ini bukan la yukhti'u, tapi la ayyukhti'a. Ya. La ayyukhti'a. Bagi fa'innal imama, karena seorang pemimpin, la ayyukhti'a, berbuat salah, melakukan kesalahan fil afwi, dalam memaafkan orang lain, khairun, itu lebih baik, min ayyukhti'a, ketimbang ia melakukan kesalahan fil uqubati, dalam menghukum. Salah dalam memaafkan itu lebih baik daripada salah dalam menghukum. Itu bagi pemimpin, bagi imam. Jadi ketika seorang hakim memutuskan, atau imam, pemimpin dalam hal ini terutama konteksnya ya, imam, ya deh saya maafkan deh, saya husnuzon, ternyata keliru, sesungguhnya dia itu memang salah gitu. Nah itu lebih baik ketimbang orang ini tidak salah lalu kita menghukumi dia sebagai salah dan diberikan sanksi, ternyata keliru, dia ini benar, kita yang salah. Nah itu lebih buruk gitu. Itu maksudnya. Wasta'mil ibadatika fis sidqi wal ikhlasi, dan selalulah ibadah kita itu istiqomah, konsisten di dalam kebenaran dan di dalam keikhlasan. Wal ikhlasi fiha qiyaman li haqqi maulaka takun min jumlatil arifin. Niat untuk tentu saja menaati Allah, menaati kebenaran, sehingga kita termasuk orang-orang yang arif, takun min jumlatil arifin. Wah, masih ada tidak ya? Wah, sedikit lagi sih sebetulnya, coba supaya saya selesaikan satu kalimat lagi barangkali ini. Qala sahibul hikam,
pemilik kitab Al-Hikam, Matlabul Arifin As-Sidqu fil Ubudiyah. Matlab Al-Arifin, tempat yang dicari, yang dituju oleh orang-orang yang arif, orang-orang yang mencari Tuhan. As-Sidqu itu adalah kejujuran. Yang paling penting dari bagi orang-orang para pencari Tuhan itu adalah as-sidqu, kemudian fil ubudiyah, jujur, benar di dalam beribadah, wal qiyamu bi huquqir rububiyah, dan menegakkan hak-hak ketuhanan. Itu prinsip yang dipegang. Qala ta'ala wa ma umiru, Allah berfirman kan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah selain untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, dengan ikhlas. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa'bud, dan beribadahlah rabbaka kepada Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yaqin, hingga datang kepada engkau al-yaqin. Al-yaqin ini diartikan dalam beberapa tafsir itu sebagai al-maut. Jadi beribadahlah engkau kepada Allah hingga kematian datang menjemputmu. Ya, kira-kira demikian, Sobat Ngariksa. Nah, ini tadi saya mengoreksi itu karena ini dalam salinan manuskrip Tanbih Al-Masyi versi Lengkong itu memang la ayyikhti'a fil afi. Ya, salah di dalam memaafkan itu lebih baik daripada salah dalam menghukum, ya. Mungkin demikian. Bagian berikutnya insya Allah akan kita sampaikan terkait dengan bacaan-bacaan yang disarankan oleh Syekh Ahmad Al-Qushashi, yang dikutip oleh Syekh Syekh As-Sinkili di dalam perjalanan tarekatnya, ya, khususnya dalam hal ini tarekat Satariyah, meskipun tidak hanya untuk tarekat Satariyah tapi untuk kita secara umum, kebaikan-kebaikannya. Demikian Sobat Ngariksa, mungkin saya persilahkan, masih ada waktu 15 menit barangkali, kalau ada yang memberikan respon atau perlu ditanggapi, silakan. Bismillah. Mungkin ada pernyataan yang minta pendapat dari Prof, dari Supriyatin Al-Bajuri. Oh ya, Kang Supriyatin. Di sini silakan. Pernyataannya, mayoritas masyarakat menganggap seseorang tidak bersalah, tapi hakim memutuskan dia bersalah. Bagaimana itu, Prof? Ya, terima kasih Kang Atin, Ustadz Supriyatin Bajuri. Mayoritas menganggap seseorang tidak bersalah. Mayoritas ini berapa orang dan gimana ngukurnya, ya? Tapi hakim memutuskan dia bersalah. Bagaimana itu, katanya? Nah, tentu saja kita harus betul-betul melihat dengan baik apa yang terjadi, dan sebetulnya mengukur mayoritas juga, yang dimaksud mayoritas itu berapa orang sih, gitu ya. Ini memang sesuatu yang sifatnya asumtif, ini harus hati-hati. Tapi kalau itu terjadi, kalau seandainya sudah jelas-jelas buktinya itu, ini soal bukti kan, sekarang ini negara kita negara hukum, bukti-bukti semuanya, penghukuman dan lain-lain itu harus berdasarkan sesuatu yang benar-benar, apalagi bagi hakim, ya. Secara normatif tentu saja kalau dapat dipastikan bahwa sesuatu itu benar tapi disalahkan, atau sebaliknya sesuatu salah itu dibenarkan, tentu itu sesuatu yang tidak dibenarkan. Secara normatif kan demikian, ya. Karena ini pernyataannya juga umum, normatif, jadi normatifnya ya harus mengikuti apa yang
sampaikan oleh norma-norma agama, khususnya dalam hal ini hadis-hadis yang tadi disampaikan oleh Asin Kili ya, melalui Tanbihul Masyi ini gitu. Harus selalu istiqomah. Kita kan sering berdoa ya, Allahumma arinal haqqo haqqo, tunjukkanlah kepada kami itu yang benar itu benar, warzuqhu tiba'ah, wa arinal batila batila, warzuqhu jitinabah, tunjukkan juga kepada kami itu yang salah itu ya salah, sehingga kami bisa menjauhinya ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti yang benar ya, Kang Atin ya. Ustaz Atin, terima kasih banyak. Ada lagi? Ya boleh, silakan. Testimoni ya, testimoni gitu. Iya. Dari Budi Yana Saifullah. Oh, Kang Budi, mangga silakan. Materi yang sangat penting konteks saat ini. Banyak kelompok yang suka membid'ahkan, memfasidkan, dan mengkafirkan sesama muslim yang berbeda pemahaman atau penafsiran keagamaan. Ya. Ya, terima kasih testimoninya. Memang nilai-nilai itu sesungguhnya sudah ada lama sekali ya. Nilai-nilai yang baik itu sudah ada di dalam agama. Nilai-nilai kebaikan itu ada di dalam kearifan lokal, termasuk ada di dalam manuskrip-manuskrip yang kita bahas itu. Ngariksa ini sekali lagi adalah satu upaya kita untuk menjembatani nilai-nilai kebaikan yang ada di masa lalu. Ini kan abad ke-17 ya. Untuk coba kita kontekstualisasi sekarang, kita bacakan sekarang, sehingga mudah-mudahan dapat dimanfaatkan. Saya sendiri tidak selalu bisa menjawab bahwa nilai-nilai yang ada ini harusnya diterapkannya seperti ini atau seperti apa gitu ya. Masing-masing kita tentu sebagai insan yang dewasa bisa menafsirkan dan menerapkannya dengan baik ya. Terima kasih banyak Kang Budi. Sudah ada lagi? Lanjut bertanya dari Budiana Saifullah lagi. Gimana dengan media-media yang sering memberitakan keburukan atau aib atau kejahatan orang? Masuk ghibah nggak? Dibenarkan nggak dalam akhlak lisan atau tulisan? Terima kasih. Itulah tantangannya ya. Tantangan kita itu baik pribadi maupun institusi atau media, kalau menggoreng-goreng terus keburukan orang begitu ya. Ya itu kan sebetulnya tidak sehat gitu. Makanya tontonlah tontonan-tontonan yang baik, yang jadi tuntunan gitu. Tapi memang itu banyak terjadi gitu ya. Dan itu celakanya disukai gitu, didemenin, dan banyak lagi iklannya. Mudah-mudahan ya makin kesini kita semuanya bukan hanya tontonan-tontonan, tetapi kita khususnya juga secara pribadi mudah-mudahan bisa teruslah menjadi orang-orang yang baik ya. Prinsipnya itu adalah menebar kebaikan oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja. Itu adalah upaya kita sebagai manusia untuk mencapai kesempurnaan. Bahwa kita sudah berhasil meraihnya atau tidak, tentu saja Allah yang maha menilai, yang maha mengetahui ya. Kita hanya mencoba untuk berusaha ya. Ya baik, demikian sudah cukup. Ada yang perlu direspon lagi atau sudah cukup ya? Karena waktunya juga sudah mau ini. Ini saya baca ini sekilas ada itu ya, ada yang baru masuk ya. Ini dari dari akun Pak Haris, Kang Haris, Bang Haris ya. Nah, boleh deh, saya baca aja karena kebetulan saya pas baca ini. Nah, kebetulan bisa baca tapi nggak tampil di sini. Kemarin saya mendengar dari jauh, Prof, katanya ada salah satu ustadz penyuluh agama dalam ceramahnya memurtadkan bagi orang yang menafsirkan tentang hadis 99 nama Asmaul Husna
bagi yang mengetahui yang ke-100, maka dia adalah waliullah katanya. Maka orang yang berpaham demikian kafir murtad katanya. Ya, persis seperti yang tadi. Jadi kebenaran yang sifatnya tafsiri, yang sifatnya itu merupakan hasil tafsir pemahaman kita, itu tidak bisa dimutlakan dengan cara mengkafirkan yang berbeda dengan tafsir kita. Nah, itu prinsipnya. Yang harus diyakini bersama-sama dan tidak boleh ada yang mengingkari itu sesuatu yang pasti saja, sesuatu yang qat'i, sesuatu yang sifatnya usuli, misalnya akidah bahwa Tuhan kita itu adalah Allah, dan bahwa Rasul kita itu, Rasul yang terakhir kita itu adalah Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Nah, kalau ada yang mengingkari dua hal itu memang jelas menyimpang. Itu saja kan ada adabnya, caranya gitu ya, menghukuminya itu seperti apa begitu. Jadi ini adalah upaya yang disampaikan, diajarkan oleh para sufi, bagaimana adab di dalam berperilaku terhadap sesama. Bagi saya prinsipnya itu jangan mudah mengkafirkan, jangan mudah memfasikkan, jangan mudah menyalahkan orang lain dan menganggap orang lain sebagai ahli neraka begitu saja gitu ya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Saya kira demikian Sobat Ngariksa. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah merespon, dan ada beberapa lagi yang absen hadir. Hatur nuhun semuanya. Dari berbagai tempat, dari berbagai kota ini saya lihat ya, dari Padepokan juga. Ya, nanti saya akan balas satu persatu ya. Terima kasih banyak Mas Ulum juga. Baik, Sobat Ngariksa, sebagai akhir dari refleksi kita pada episode yang ke-48 ini, tauhid adalah puncak kesempurnaan para pencari Tuhan. Ia tidak hanya ditandai oleh capaian aneka tangga ruhani yang sekadar menggambarkan kesalehan pribadi. Kesempurnaan juga berarti menjaga lisan, memupuk kebersamaan, tidak menyakiti, tidak membenci, tidak mempersekusi, tidak menyesat-nyesatkan, apalagi mengkafirkan hanya karena alasan keagamaan yang sesungguhnya memang banyak tafsiran. Para sufi mengajarkan keseimbangan, berprasangka baik pada Tuhan dan juga terhadap orang beriman, mau bersabar dan menimbang meski harus menunggu 1000 alasan. Mari kita ramaikan dan berantai viralkan pesan akhlak lisan para pencari Tuhan. Demikian, terima kasih banyak Sobat Ngariksa sebagai renungan refleksi dari episode ke-48 tentang akhlak lisan para pencari Tuhan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih banyak Sobat Ngariksa yang sudah subscribe di channel Ngariksa di YouTube. Sekarang sudah bertambah lagi menjadi 2.950 berarti ya, 2.950. Yang minggu lalu itu 2.900-an. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi cara kita untuk menjembatani peradaban masa lalu, bermanfaat untuk masa sekarang, cara kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Terima kasih. Mudah-mudahan tetap asik, kita menggeluti yang asik, klasik, asik. Hatur nuhun, terima kasih untuk semuanya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.